Selamat pagi, Smart Listener. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya Anastasia Uli, senang sekali bisa menyapa Anda, Smart Listener, di kesempatan Jumat 29 April 2022. Pastinya makin semangat ya, terutama untuk teman-teman yang menjalani ibadah puasa. 29 April berarti hari ini hari ke-27 ya, Anda sudah menjalankan ibadah puasa, Smart Listener. Untuk Anda yang saat ini juga sedang di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Nah, untuk Anda yang mudik, kami hari ini spesial nih. Untuk Anda yang kangen sama kampung halaman, juga spesial kami akan bahas itu dengan topik siapa ingin pulang di Smart Happiness. Pastinya bersama dengan Arfan Pradiansyah. Saya sapa dulu. Pak, selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Uli, apa kabar hari ini? Sehat Pak Arfan? Ingin pulang nggak? Pengen loh. Itu mungkin juga pertanyaan yang sekarang Smart Listener ini ya, apa namanya, siapa ingin pulang? Kenapa ingin pulang? Kenapa Lebaran itu identik sekali dengan rasa kangen luar biasa terhadap kampung halaman dan orang-orang tercinta di sana? Kita bahas itu, tapi sebelum kita bahas itu, Pak Arfan silakan lagu pembuka tadi. Ya, terima kasih banyak Mbak Uli. Pagi ini kita akan bahas mengenai siapa ingin pulang ya. Jadi siapa yang ingin pulang tolong raise your hand ya. Dan kita buka tadi dengan sebuah lagu yang sangat bagus sekali dari Foo Fighters ya. Dan ini videonya sudah ditonton lebih dari 2 juta orang nih di YouTube ya. Jadi judul lagunya Home ya, dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang saat ini merasa sangat jauh dari rumah. Nah, jadi karena dia merasa sangat jauh dari rumah, ada sebuah kerinduan gitu Mbak Uli ya untuk untuk pulang gitu ya. Dan dia mengatakan yang namanya rumah itu apa sih ya? Rumah itu adalah tempat di mana kita tidak perlu khawatir, tempat di mana kita akan selalu diterima dengan hangat, tempat orang-orang yang kita cintai, dan tempat di mana segala kenangan itu ada ya, mulai dari masa kecil ya sampai kita kemudian tumbuh remaja dan dewasa mengenai hal-hal yang baik begitu ya. Nah, mari kita lihat syairnya ya, ini bagus sekali. Dia mengatakan begini. Wish I were with you but I couldn't stay. Seandainya aku bersamamu tapi aku tidak bisa tinggal. Every direction leads me away. Setiap arah membawaku pergi. Pray for tomorrow but for today. Berdoa untuk esok tapi hari ini all I want is to be home. Tapi hari ini yang aku inginkan hanyalah berada di rumah. Nah, seperti itu ya. Stand in the mirror, you look the same. Just looking for shelter from the cold and the pain. Someone to cover safe from the rain. Ya, jadi berdiri di cermin, kau terlihat sama. Hanya mencari perlindungan dari dingin dan rasa sakit, seseorang yang melindungimu dari hujan. And all I want is to be home. Dan semua yang aku inginkan itu adalah berada di rumah. Kira-kira begitu Mbak Uli ya. Oke. People I've loved have no regrets. Some might remember, some might forget. Some of them living, some of them dead. But all I want is to be home. Nah, itu ya. Jadi intinya people, orang yang saya cintai, ya, tidak ada rasa menyesal. Beberapa yang saya ingat, beberapa saya lupakan. Beberapa masih hidup, beberapa sudah mati. Tapi yang saya inginkan hanya satu, to be home. Ya, ada di rumah. Itu Mbak Uli. Oke, dan hampir bisa dipastikan nih, ini juga yang dirasa oleh teman-teman yang sekarang dalam perjalanan ke kampung halaman, atau sekarang lagi packing-packing nih, karena emang hari ini yang bisa digunakan untuk bisa pulang kampung gitu ya, Smart Listener. Tapi sebenarnya kalau kita bisa renungkan gitu ya, kenapa ya yang namanya pulang itu sebegitu pentingnya untuk kita, lalu apa sih sebenarnya makna sesungguhnya kita ingin pulang nih Smart Listener. Kalau tahun ini terlepas dari memang udah 2 tahun kita ada pembatasan pergerakan ya Pak Arfan ya. Jadi kangennya itu mungkin udah apa ya, kalau air diisi ke gelas mungkin sudah luber gitu ya Pak Arfan ya. Iya betul. Terhadap keluarga ya. Baik, Smart Listener, kami juga undang Anda dalam perbincangan ini. Silakan, apa yang membuat Anda begitu ingin pulang di
berkesempatan mudik tahun ini, boleh bergabung bersama kami di 0812 11 12 959. Anda juga bisa bergabung lewat YouTube channel kami @Radio Smart FM. Pak Arfan, boleh disampaikan dulu nih sebagai pembuka perbincangan kita di pagi hari ini, di hari Jumat yang luar biasa ini dengan topik siapa ingin pulang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Uli. Jadi pertanyaannya adalah siapa sih yang ingin pulang? Menurut Mbak Uli siapa? Ya, ingin pulang. Orang-orang yang udah lama banget merantau gitu. Ya, Kalau saya. betul ya. Jadi siapa yang ingin pulang? Ya, semua orang yang sedang berada di jalan. Yes. Jadi semua orang yang sedang berada di jalan itu pasti kepingin pulang. Siapa yang sedang berada di jalan kalau begitu? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya kan? Iya. Siapa yang sedang berada di jalan, Mbak Uli? Kita yang sedang mencari sesuatu gitu. Betul. Ya, Mbak Uli sekarang sedang di studio kan? Yes. Berarti kepingin pulang kan nanti? Pengen dong. Jadi bukan hanya orang yang mudik ya, tapi siapapun yang sedang tidak berada di rumah hari ini, itu pasti kepingin pulang. Iya kan? Nah, saya talk show-nya ini dari rumah nih saya ini. Jadi saya nggak kepingin pulang kan gitu, karena saya memang sudah ada di rumah gitu. Tapi orang yang hari ini sedang beraktivitas di luar rumah, itu pasti kepingin pulang. Ya, kenapa? Karena ketika kita pulang itu kita bisa merecharge diri kita bisa merasakan kesegaran kembali, kita bisa beristirahat, ya, kita bisa memperbaharui diri kita bisa merecharge energi kita gitu. Jadi siapa yang ingin pulang ya siapapun yang sedang tidak berada di rumah. Tapi pertanyaan berikutnya nanti, kalau saya tadi mengatakan saya hari ini sedang ada di rumah pagi hari ini, ya, pertanyaannya adalah apakah saya ingin pulang ya? Nah, pertanyaannya ini rumah saya bukan gitu. Karena kita itu ingin pulang sesungguhnya adalah ke rumah kita yang sejati, rumah di mana kita lahir gitu. Nah, pertanyaannya, saya baru mendiami rumah ini ya, itu sekitar 16 tahun gitu. Berarti ini bukan rumah asal saya gitu. Kita harus bertanya lagi nanti, ya lebih jauh lagi gitu. Berarti rumah yang asalnya di mana tuh? Nah, itu kan, karena rumah ini usianya baru 16 tahun, sementara usia saya sudah jauh di atas 16 tahun kan begitu. Berarti saya pernah tinggal di rumah yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya, rumah yang mana itu sebetulnya yang kita rindukan gitu, Mbak Uli? Yang pasti, siapa yang ingin pulang? Siapapun yang tidak berada di rumah yang asli. Rumah di mana dia dilahirkan. Itu, Mbak Uli. Siap. Siapa yang ingin pulang sudah kita dapatkan di sesi 1 ya Pak Arfan. Ya. Nanti di sesi berikutnya kalau bicara soal pulang memang banyak banget pulang kemana. Lalu nanti Smart Listener boleh sampaikan juga bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Pak Arfan, kita jeda sejenak. Smart Listener juga kita jeda sejenak. Nanti kita kembali di sesi berikutnya. Lanjutkan perbincangan di pagi hari ini Smart Listener di Smart Happiness bersama motivator National Leadership and Happiness Arfan Pradiansyah. Siapa ingin pulang? Topik kita di hari ini. Topiknya bentuknya kalimat tanya ya Pak Arfan ya? Betul, jadi harus dijawab. Harus dijawab. Siapa ingin pulang dan Smart Listener kenapa Anda ingin pulang gitu ya. Pak Arfan, berarti kalau kita berbicara mengenai topik kita di hari ini bukan semata-mata mengenai pulang dalam artian kita pulang ke rumah yang sekarang mungkin secara domisili KTP-nya, alamatnya jelas di KTP, begitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai pulang, ternyata dari sisi kebahagiaan, waduh, ngeri nih bahasnya Pak Arfan. Ya, betul. Iya. Lanjut Pak. Ya, jadi kebahagiaan itu Mbak Uli, kebahagiaan itu ada pada pulang itu. Kebahagiaan itu terjadi ketika kita pulang, benar nggak? Betul. Sebaliknya, kesuksesan itu terjadi ketika kita pergi. Benar nggak gitu? Kalau nggak pernah pergi-pergi, di rumah terus gimana mau sukses? Ya kan? Kita pergi kerja, ya kan? Kita pergi sekolah, kita pergi berbisnis. Kalau hanya di rumah saja nggak bisa sukses dong gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan ini ya manusia selalu pergi. Ya kan? Lahirnya di desa misalnya di kampung gitu ya, kemudian pergi ke kota besar, kan pergi itu. Untuk apa? Untuk kesuksesan gitu ya Pak. Kesuksesan. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah
kebahagiaan itu ada ketika kita pulang. Mhm. Itu happiness namanya. Tapi kesuksesan itu ada ketika kita pergi. Oke. Itu namanya sukses gitu. Mhm, mhm. Ya, tapi kalau pergi terus nggak pulang-pulang, nah itu nggak akan bahagia juga gitu. Akhirnya kita akan mendapatkan kesuksesan yang hampa karena kita tidak pernah pulang gitu. Oke. Jadi naluri manusia itu selalu berpulang dia, selalu ingin pulang dia gitu ya, karena dia ingin menikmati kehangatan. Dia ingin menikmati home gitu ya, menikmati rumah. Rumah itu bukan rumah secara fisik ya, tapi bukan house gitu ya, tapi home. Kan orang yang rindu sama rumah itu kan namanya homesick kan? Iya. Bukan house sick kan? Iya. Berarti yang dirindukan itu sebetulnya bukan rumahnya itu sendiri, tapi suasana di rumah itu, kehangatan di rumah itu. Iya. Ya, kalau sudah tidak ada kehangatan lagi ya, ngapain kita pulang? Karena ada orang yang malas pulang kan? Mhm. Karena dia tidak menemukan kehangatan di rumah itu. Padahal yang dirindukan oleh setiap orang itu adalah home itu, kehangatan di rumah itu gitu. Mhm, mhm. Ya, jadi inti dari kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa pulang. Nah, makanya orang sekarang ini baru menyadari gitu ya bahwa selalu kesadaran itu muncul ketika kita memasuki hari raya itu kan. Bahwa sebetulnya Anda sudah tinggal di Jakarta mungkin sudah bertahun-tahun gitu kan. Dan sudah merasa bahwa Jakarta itu adalah home kan, adalah rumah kita kan, seperti itu. Tapi selalu diingatkan ketika mau lebaran ini bahwa bukan itu. Rumahmu itu bukan ketika bukan yang kau tinggali sekarang ini. Rumahmu itu adalah tempat di mana kamu lahir. Tempat di mana pertama kali kamu membuka mata kamu. Nah, itulah rumah kamu. Gitu. Jadi karena kesadaran itu kemudian orang pulang kampung, orang mudik sekarang ini karena baru sadar bahwa iya ya, saya sudah tinggal di Jakarta puluhan tahun tapi sebetulnya rumah saya yang lebih hakiki itu adalah di kampung saya, kan seperti itu. Sehingga orang mau mengorbankan apapun ya untuk bisa mudik. Apalagi tahun ini katanya ada 85 juta pemudik. Betul. Nah, itu asisten rumah tangga saya saja itu rumahnya di Wonosobo. Itu biasanya kalau waktu biasa itu 8 jam sudah sampai itu. Nah, ini hari ini 30 jam dia baru nyampe di Wonosobo. 30 jam bayangkan. Wow. Tapi apapun, ya apapun itu menjadi kecil gitu. Lama di jalan tuh menjadi kecil. Kenapa? Karena ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang akan dia dapatkan ketika dia sampai di kampung halamannya, kan seperti itu. Betul. Nah, tapi itulah yang disebut sebagai mudik kultural namanya. Mudik kultural gitu ya. Karena budaya mudik itu mudik dalam rangka hari Lebaran itu ternyata hanya ada di Indonesia. Kalau di tempat lain kan nggak seperti itu, di negara lain nggak seperti itu. Jadi saya sebut ini sebagai mudik kultural. Nah, tetapi dalam talkshow ini kita ingin menelisik lebih jauh lagi gitu ya. Mudik itu sesungguhnya bukan hanya mudik kultural, tapi yang lebih dalam lagi sesungguhnya adalah yang disebut sebagai mudik spiritual. Nah, ini yang harus kita gali lebih jauh lagi gitu. Jadi jangan sampai kesadaran kita ketika kita bicara mengenai mudik itu, mudik ini hanya sebuah peristiwa kultural, hanya sebuah peristiwa budaya, ya, di mana secara fisik ya kita yang ada di kota besar kemudian pergi mengunjungi tempat lahir kita, mengunjungi kampung halaman kita. Nah, sesungguhnya bukan hanya itu yang harusnya ada dalam kesadaran kita, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu selalu merindukan asal usulnya. Nah, itulah yang namanya mudik spiritual. Nah, pertanyaannya, asal usul kita apakah dari kampung halaman kita? Kan bukan sesungguhnya. Kan kita bisa menelusuri lebih jauh lagi gitu. Ya, kita berasal dari Tuhan. Nah, ini. Jadi sesungguhnya ya kalau orang Islam itu kan bilang ketika ada orang yang meninggal dunia, kan selalu mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kan begitu. Yang kadang-kadang kita juga tidak paham ini apa artinya sih gitu ya. Sesungguhnya kan artinya sangat sederhana ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya aku berasal dari Tuhan dan aku akan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi asal usul kita sebetulnya bukan kampung halaman kita itu, bukan Wonosobo atau Cirebon atau Indramayu gitu atau Padang atau Batak atau apapun, tapi asal usul kita sesungguhnya adalah dari Tuhan. Nah, itulah sesungguhnya nanti kampung halaman kita yang sejati. Dan mestinya kalau asal usul kita dari Tuhan, mestinya ada sebuah kerinduan, Mbak Uli. Sebuah kerinduan bagi kita untuk suatu ketika kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya.
yang saat ini tertutupi dengan kampung halaman kita yang ada di dunia ini gitu, yang ada di kampung yang ada di kota-kota di mana kita kunjungi itu. Sebetulnya bukan itu, ada lagi yang lebih hakiki lagi, yang lebih duluan lagi. Itu sesungguhnya yang harusnya bisa kita maknai gitu ya, peristiwa mudik ini, sehingga mudik bisa berubah dari sekedar peristiwa kultural menjadi peristiwa spiritual. Oh, wow. Nah, ini yang saya bilang ngeri tadi nih, Pak Arfan. Apalagi saya bikin workshop ini besok ini, judulnya psikologi kematian, Mbak. Iya, kan kalau ngomongin mengenai kematian kan selalu bikin orang takut kan? Iya. Bikin orang takut, ngeri gitu, mau apa ini gitu. Kok kematian tuh perlu diomongin? Udahlah, nggak usah diomongin gitu. Ya, padahal sesungguhnya yang seringkali orang lupa, kematian itu akan datang gitu. Pada siapapun, ya, kematian itu akan datang. Itu tidak harus pada orang yang sakit, tidak harus pada orang yang tua ya. Yang muda, yang sehat pun bisa mengalami kematian. Kematian itu pasti akan datang. Dan seringkali datangnya itu ketika kita tidak siap, Mbak Uli. Oke. Makanya kita perlu menyiapkan yang adanya workshop psikologi kematian itu untuk menyiapkan orang supaya siap mental gitu ketika mengalami kematian dan melihat kematian itu bukan sebagai kepergian. Tapi sebagai kepulangan. Oke. Siap. Jadi mati itu berpulang sebetulnya. Nah, kalau berpulang itu mestinya gimana? Senang, gembira kan? Seperti yang terjadi pada hari ini. Gembira sekali orang yang berpulang itu, gembira sekali berpulang ke kampung halaman. Nah, bagaimana kalau berpulang kepada Tuhan? Nah, mestinya perasaannya adalah gembira. Kalau bekalnya banyak. Oke. Ayo kita perlu nih menyiapkan ini, Mbak Uli. Baik, Pak Arfan. Nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga, Pak Arfan. Listener juga silakan bergabung bersama kami. Kita berbincang mengenai siapa ingin pulang, tetapi tidak sekadar berbicara soal mudik, tidak sekadar berbicara kita setelah bekerja pulang ke rumah kita yang suasananya mungkin sudah kita kita nantikan selama kita bekerja di kantor misalnya gitu ya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa memiliki rasa senang yang sama ketika memang saatnya pulang itu akan kita hadapi gitu ya. Ini saya gemeteran nih ngomong pulang gitu ya. Baik, Pak Arfan, nanti kita lanjut lagi ya. Di sesi berikutnya, semua listener masih kami nantikan untuk Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi hari ini. 0812 11 12 959 terbuka untuk Anda. Begitu juga channel YouTube kami @Radio Smart FM. Kita jeda sejenak.